Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhwan Saidubiri. Saya akan menjelaskan jenis-jenis pelanggaran di dalam permainan bola basket. Dalam pertandingan bola basket, setiap pemain harus mengikuti aturan resmi dari FIBA, Federation International de Basketball. Jika melanggar aturan, wasit akan memberikan sanksi berupa pergantian bola, lemparan bebas, atau bahkan diskualifikasi atau dikeluarkan dari pertandingan. Berikut jenis-jenis pelanggaran dalam pertandingan bola basket beserta contohnya. Yang pertama yaitu pelanggaran violation. Jadi pelanggaran ini dibagi dua, ada yang kontak fisik dengan yang tidak kontak fisik. Yang pertama itu yang tidak kontak fisik. Yang pertama itu traveling. Traveling ini adalah pemain melangkah lebih dari 2 langkah tanpa melakukan dribble. Jadi ketika pemain menerima bola, dia tidak mendribble bola tetapi membawa bola tersebut berlari lebih dari 2 langkah. Jadi 1, 2. 1, 2. Ketika dia memegang bola, ketika bola baru masih di tangannya, dia melangkah 2 langkah tanpa mendribble. Itu adalah pelanggaran. Langsung praktik kok. Boleh? Contohnya, ketika bola dapat, kita membawanya 1, 2, 3, lebih dari 2 langkah, maka bola akan berganti ke tim musuh. Tetapi kita harus ketika mendapatkan bola, kalau kita mendribble, sah lebih dari berapa langkah pun. Tetapi ketika dapat, kita langsung 1, 2, nah itu pelanggaran. Yang kedua ada double dribble. Double dribble adalah pemain melakukan dribble lagi setelah berhenti menggiring bola. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita dapat bola, kita boleh mendribble. Tapi ketika kita menstop, kita tidak boleh mendribble lagi. Kalau kita mendribble lagi, bola akan berpindah ke tangan musuh. Maka ketika kita mendribble, kita memegang dengan 2 tangan. Pilihan kita hanya 2, men-shooting atau mengoper ke teman setim. Nah, yang ketiga ada carrying atau palming, yaitu saat dribble tangan berada di bawah bola sehingga seperti mengangkat bola dari bawah. Jadi contohnya seperti ini. Kita itu mendribble dengan dari atas. Tapi ketika kita gini, seperti ini, dari bawah, nah, itu terkesan kita seperti tidak mendribble tetapi membawa bola. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita mendribble dari atas atau dari samping, gini. Kalau dari bawah, namanya pelanggaran atau palming. Yang keempat ada backcourt violation. Bola yang sudah melewati garis tengah forward court dikembalikan lagi ke daerah pertahanan. Jadi ketika kita mendapat tim kita menyerang, ketika bola sudah melewati garis pertengahan, kita sudah berada di area musuh, maka bola tidak boleh lagi dioper ke belakang, ke area tim kita sendiri. Yang kelima ada 3 second violation. Pengertiannya, pemain menyerang berada di area paint, daerah bawah ring lawan lebih dari 3 detik. Jadi ketika kita menyerang, kita boleh berada di bawah ring. Tetapi ketika kita tidak bergerak selama 3 detik, itu namanya pelanggaran. Ketika tim kita menyerang, kita boleh di bawah ring hanya 3 detik. Yang kelima, yang keenam, 5 second violation. Pemain tidak mengoper atau menggiring bola dalam 5 detik saat dijaga ketat. Pelanggaran ini adalah ketika kita memegang bola dan kaki kita tidak bergerak atau kita memegang bola, tetapi kita tidak bergerak dalam 5 detik karena kita dijaga begitu. Jadi ketika sudah 5 detik maka bola berpindah ke tim lawan. Yang ketujuh ada 8 second violation. Tim tidak membawa bola melewati garis tengah dalam 8 detik setelah menguasai bola. Ketika bola sudah berpindah di area tim kita, maka bola digiring di area tim kita itu hanya boleh 8 detik. Ketika melewati 8 detik dan bola masih belum mencapai area musuh, maka bola akan berpindah ke tangan musuh. Yang ke-8 ada 24 second violation. Tim tidak melakukan percobaan tembakan dalam 24 detik.
Jadi ketika tim menyerang, tim sudah melewati garis pertahanan musuh dan kita hanya membawa bola selama 24 detik tidak melakukan shooting, maka itu adalah pelanggaran. Maka bola akan berpindah ke tangan musuh. B. Pelanggaran kontak fisik atau jenis yang kedua. Yang pertama yaitu personal foul. Personal foul ini adalah kontak fisik yang tidak syah terhadap lawan. Yang pertama, mendorong, memukul tangan saat menembak, menahan badan lawan. Jadi ketika kontak fisik ini ada banyak sekali pelanggaran personal foul. Ketika menggiring didorong, ketika menyuting tangannya dipukul, ketika menggiring tapi kita menahan badan lawan. Ya, itu adalah jenis-jenis personal foul. Yang kedua, charging foul. Pemain penyerang menabrak pemain bertahan yang sudah berdiri dengan posisi benar. Jadi ketika pemain bertahan seperti ini, tetapi pemain penyerang menabrak kita dengan sengaja. Nah, di situ adalah charging foul. Yang ketiga, blocking foul. Pemain bertahan menghalangi pergerakan lawan secara tidak sah. Ya, kita skip saja. Yang keempat, shooting foul, mirip dengan yang nomor charging foul ini, mirip dengan blocking foul. Yang keempat, shooting foul. Shooting foul ini ada ketika kita menyuting, kita mengganggu gerakan musuh seperti mendorongnya atau menyentuh tangannya, maka itu disebut shooting foul. Yang kelima, technical foul. Nah, technical foul ini berkaitan dengan sikap pemain yang tidak sportif kepada wasit, berkata kasar kepada pemain, kepada timnya. Nah, itu adalah technical foul. Yang keenam, unsportsmanlike foul. Pelanggaran keras atau tidak wajar yang disengaja, yang seperti menyikut, memukul dan sebagainya. Ya, itu kita akan mendapatkan pelanggaran yang cukup keras dari wasit. Ketujuh, disqualifying foul. Pelanggaran berat yang menyebabkan pemain dikeluarkan dari pertandingan. Nah, yang saya jelaskan tadi ada dua pelanggaran, yaitu violation dan yang kontak fisik. Jadi dari kedua itu sudah cukup jelas, semua sudah dijelaskan dan dicontohkan. Mungkin itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3